itulah akhirnya petunjuk itu selalu diberikan Pak Ustadz ya. Pasti dalam perkembangannya, walaupun anak itu nggak tahu, petunjuk itu pasti akan datang. Pasti, karena Allah itu selalu memberikan petunjuk melalui sekitar kita. Banyak hal itu. Banyak sebenarnya. Tinggal mau ngambil apa enggak gitu. Karena petunjuk ini sebenarnya alat untuk menuju surga sebenarnya itu. Udah nyala kameranya, udah nyala ya dia? Udah nyala, luar biasa. Ini kalah nyala kamera kalah terang sama senyumnya Pak Haji Zain ya. Oke, para rahmat semuanya, Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Sultan Official Channel, kemudian Patung channelnya, Tung Family Channel. Tung Family Channel, ada Pak Alhamdulillah. Haji Hasan Bisri BMC juga, ada Pak Ustadz Abe juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz Zaki, Assalamualaikum semuanya. Sedulur apa kabar? Ya Allah, kangen juga nih, udah lama nggak ngobrol-ngobrol kita, udah lama nggak dengerin tausiah dari Pak Ustadz secara langsung juga. Iya. Jadi memang alhamdulillah kemarin rencananya memang hari Selasa mau ngubungin Pak Ustadz, hari Kamis tadinya mau kesini gitu. Ini saya nggak tahu loh bakal kumpul semua. Iya kan? Asik ya. Alhamdulillah, terus Pak Ustadz bilang hari Rabu aja mau ngopi. Wah siap dah, kalau buat dulu insya Allah samina wa ata'na. Amin. Alhamdulillah. Tapi saya kangen denger pantunnya Mas Bobi nih. Pantun dulu Mas Bobi. Wah boleh. Pantun dulu dong. Udah ada kan? Giliran harus pantun nih giliran. Ini teorinya diuji. Kita pantun dulu ya. Beli pisau besinya tumpul. Cakep. Biar bagaimana tetap ada aja fungsinya. Iya, cakep. Alhamdulillah hari ini kita udah pindah pada kumpul. Iya. Mudah-mudahan sehat berkah semuanya. Amin. Walaupun ada lidah kepleset dikit tuh masih oke lah ya. Lidah kepleset Mau dijawab dikit. kan yang dijawab. Kalau aku gini aja sih, jalan-jalan ke pasar minggu, Cakep. pulangnya mampir ke bengkel hati. Mudah-mudahan hari ini kita temukan siraman kolbu agar hati menjadi terinspirasi. Saya juga ada nih satu. Silahkan. Buah semangka, buah manggis. Wah, cakep. Nggak nyangka gua manis. Lebih ke narsis. Wah itu mah ngegaya namanya. Aduh. Apa? Cakep. Udah kena. Mantap cakep. Cakep. Silakan Pak Haji, silakan. Tanam sayur kol, tumbuhnya kimpul. Cakep. Ada nggak ada circle, kita tetap kumpul. Itu dia. Mantap. Ke Jakarta naik parasut. Cakep. Yuk kita lanjut. Ini vlognya lanjut ya. Jalan-jalan ke kebun Cimanggu. Apa tuh? Pulangnya bawa teh botol dari 17. Cakep. Nah, hari ini kita kumpul di Ustadz Danu. Pulangnya dikasih gelas. Oh iya. Kelasnya udah tulisannya ya. Naik pesawat dari Jakarta ke Bali. Cakep. Harus pakai PCR. Nah itu informasi. Lebih ke info kan maksudnya lebih ke info. Masih bener. Naik Vespa ke daerah Lumpin. Cakep. Insya Allah kalau Ustadz Anu nggak lupa pulangnya di amplopin. Amplop isinya hasil PCR. Isinya Bali dong. Isinya hasil PCR. Aduh oke. Ya Allah ya Allah. Ini kalau misalkan udah ngumpul kayak begini, kalau saya pribadi nih sedulur-sedulur ketemu Pak Ustadz tuh seperti bertemu dengan orang tua sendiri, seperti bertemu dengan ayah gitu ya. Iya nak, ya terima kasih. seperti bertemu dengan apa ya,
Ini doa apa hanya informasi? Dua-duanya. Kalau informasi ketemu dengan ayah sebelum PCR. Bukan informasi. Kalau ketemu Pak Ustadz tuh seperti ketemu dengan keluarga, dengan Pak Ustadz tuh buat saya tuh udah jadi seperti ayah, seperti kakak, seperti teman dia, seperti sahabat, seperti guru, pokoknya semuanya lah gitu ya. Kalau kita berbicara masalah keluarga, terlebih ngomongin masalah kedekatan anak dengan orang tua, Pak Ustadz ya. Kan kalau misalkan jauh kayak saya, misalkan nggak jauh-jauh banget Sukabumi, misalkan orang tua di Sukabumi, tapi ada Pak Ustadz di sini bisa menjadi figur seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian juga ya ada yang jauh banget, ada yang memang yang jauh pengen deket, ada yang deket pengen dijauhin, ada yang begitu. Itu kalau punya utang kali itu. Atau ada perkara-perkara lain mungkin yang membuat anak itu kurang nyaman dekat orang tua ya. Walaupun memang sudah jelas dalam Islam memang anak itu memang kewajibannya adalah memuliakan kedua orang tuanya. Nah, kemudian Pak Ustadz juga sering sekali menyampaikan apa-apa saja yang mungkin terjadi ketika seorang anak ini tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang anak terhadap orang tua. Dari mulai sakitnya, ya betulnya. Dari mulai hal-hal yang akan terjadi dengan anak ini ketika memang dia melakukan hal-hal yang kurang baik terhadap orang tua nih Pak Ustadz. Di bawah 45 tahun, ketika ada permasalahan dengan fisiknya, misalkan terkena sakit atau lain sebagainya, kemungkinannya di atas 90% persentasinya Pak Ustadz ya, ada kesalahan atau dosa sama orang tua nih. Kalau di bawah 45 tahun. Kalau di atas 45 tahun, bisa jadi sama pasangan atau sama saudara ya, atau kolega dan lain sebagainya. Yang kita garis bawahi di sini adalah di bawah 45 tahun atau salah satu penyebab terbesar seseorang itu akhirnya Allah wafatkan ya Bos. Karena dosa terhadap orang tua. Kenapa? Karena ketika berkata saja itu tidak boleh. Itu kan kecil ya persentasenya. Nah, tolong dong pergi ke beli kayak gitu kan ya. Itu kan kecil persentasenya. Depannya kecil, belakangnya masa aku aja terus ya. Campur kedumel lah itu, kedumel, jengkel, marah dan lain sebagainya. Nah di sini kita akan ngobrolin seputar bagaimana sikap anak yang kurang baik terhadap orang tua. Ada cerita juga nih ya, Pak Ustadz, Pak Haji semuanya. Ada cerita. Ada seorang ibu ya Pak Haji gitu ya. Seorang ibu memiliki 3 orang anak. Ini ibunya udah tua Pak Ustadz. Ibunya udah tua gitu ya. Kemudian juga anak-anaknya ini juga mungkin untuk merawat ibunya ini agak berat karena sudah punya pasangan hidup masing-masing dan orang tuanya ini dinilai memberatkan dan lain sebagainya. Akhirnya orang tua ini ditaruhlah di panti jompo. Kemudian ya namanya ditaruh di panti jompo kan bahasa anaknya kalau nanti saya ada uang, saya ada waktu, saya tengokin. Kalau ada uang, ada waktu gitu. Umpama itu maksudnya. Umpama gitu ya. Kemudian juga kenapa ditaruh di panti jompo? Ya karena ibu saya tuh ngerepotin gitu. Suami saya atau menantu si ibu ini tuh nggak suka kalau ada mertuanya di rumah gitu. Karena mertuanya ini mungkin ya namanya udah tua, kadang-kadang suka ngomongnya rewel. Terus cucu-cucunya juga mungkin kurang nyaman dan lain sebagainya. Nah ini dinilai seperti ini padahal kalau berbicara masalah orang tua itu pernah melakukan kezoliman sekalipun terhadap anak ya Pak Ustadz ya. Tadi kan masih dalam tahap rewel, tahap apa. Apalagi kalau orang tua yang, saya pernah nanya sama Pak Ustadz apa jadinya kalau orang tua itu betul-betul menzolimi anaknya. Misalkan si ayahnya mukul ibunya depan anaknya, itu kan parah tuh ya. Kemudian main fisik, ngegampar anaknya dan sebagainya, itu gimana sebagai seorang anak? Pak Ustadz pernah bilang sama saya waktu itu, tetap doakan orang tua dengan penuh kelembutan, minta sama Allah agar dibalikan hatinya. Seperti itu. Sebetulnya sebagai seorang anak tuh kalau udah separah itu sebetulnya mesti gimana sih Pak Ustadz gitu? Oke, ada yang nambahin barangkali? Silakan Pak Jasan. Ya memang di dalam Al-Quran seperti yang Ustaz selalu sampaikan itu ya, aku karena asobakum bimusibatin tapi maka sahabat aidikum. Itu kan kalau kita diperhatikan bahwa sesuatu memang dari anak kita sendiri. Kemudian apakah itu juga akan menjadi mata rantai genetika akhlak itu Ustaz, itu satu. Yang kedua, kalau persepsi atau angle kita itu dilihat dari
anaknya misalnya seperti yang Mas Bobi tadi sampaikan ya, ridho walidain wa syukur fi syukril walidain. Iya. Ini jadi bagaimana Ustaz? Apakah ada benang merah yang nyambung ataukah justru berseberangan atau malah justru bertentangan Ustaz? Tinjauannya. Iya, kalau kita melihat kan tidak bisa kita lihat dari sisi orang tuanya yang disia-siakan, nggak bisa. Kita juga tidak boleh melihat dari sisi anaknya yang menyia-nyiakan orang tuanya, juga nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari satu ayat Allah Ta'ala yang tadi Pak Haji sebutkan, bahwa musibah yang diterima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Kalau dari ayat ini berarti ada urutan cerita sebelumnya. Yang ini sebagian besar orang Islam itu menutup. Saya bilang sebagian besar orang Islam itu menutup. Jadi kalau ada musibah, orang Islam, saudara-saudara kita, barangkali termasuk kita itu nggak mau ngakuin kalau kita salah. Jadi ayat itu ditolak. Nah, kalau menolak ayat itu tetap di mata Allah Ta'ala tetap kafir. Menolak ayat di mata Allah kafir. Nah, disinilah sebenarnya tugas-tugas kita itu berdakwah untuk mencoba menyelesaikan masalah. Bagi ibu dan anak, ibu melahirkan anak, ini adalah anak ini ujian dari orang tuanya. Jelas ujian, ya. Kemudian apa saja ujian banyak sekali, termasuk si ibu sebelum mengeluarkan anak ini ada suami ujian, suaminya ujian dari si ibunya, anaknya keluar ujian, anak lagi yang ini keluar ujian. Nah, kalau ada persoalan anak sampai sekarang, orang kan tidak tahu-taunya ibu ditaruh di panti jompo. Saat ini saja. Saat ini saja terlihatnya dari waktu ini, waktu seminggu ini umpamanya. Jadi orang itu akan menutup cerita masa lalu, semua ketutup. Masa lalu kenapa si ibu ini ditaruh di sana gitu? Iya, awalnya itu alasannya. apa sebenarnya? Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Namanya muhasabah ya begini ini, memikirkan sebelumnya ada apa cerita asal mulanya itu bagaimana kok bisa cerita seperti ini menurut dari sisi agama kita, menurut dari sisi akhlak yang dikerjakan mereka, apakah mereka akhlaknya itu ngikutin sunnah ya, akhlak Rasul mamanya, atau memang akhlaknya itu semaunya sendiri, kan nggak tahu. Wong kita sendiri itu juga mengakui Rasul, kita itu mamanya bersolawat kepada Nabi, tetapi akhlak kita belum tentu sama seperti beliau, kan gitu ya. Nah, disinilah yang harus kita sadari. Kalau si ibu seperti itu menurunkan anak, di mana ini selalu bentrok. Ini kelihatan agak bentrok. Berarti ada genetik dari ibu atau dari suaminya si ibu ini ke anak. Pasti tidak akan mungkin Allah itu berbuat zalim kepada ibu melalui si anak itu, enggak. Nah, disinilah fungsi dari ku anfusakum wa ahlikum naro itu di sini. Apa maksudnya? Ini ada ibu, ada anak yang saat ini udah gede-gede, si anak nolak ibu, kena si anak cerita ibunya rewel, kan gitu nih. Iya. Nah, di titik inilah kita akan membahas dari satu ayat, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti intinya ya ke anak, ya ke ibunya. Ke ibunya, apakah beliau itu dulu bisa menjaga dirinya dulu dari api neraka, menjaga dirinya dulu dari api neraka, yang keluarganya nanti dulu, dirinya dulu. Karena si ibu ini kan yang sudah dewasa, yang sudah melahirkan. Kalau ibu itu memang sering datengin taklim, pengajian, kan gitu ya. Ini tuh bisa nggak dia menyerap kajian-kajian dari taklim tersebut, dari guru-gurunya, bisa nyerap nggak? Kalau dari guru-gurunya hanya bercandaan, nggak ketemu. Kalau gurunya ilmunya ya pas-pasan, nggak ketemu juga. Jadi pada saat beliau itu mendatangi taklim, hanya niatnya saja yang ditulis. Datang tidur atau merem-merem karena capek. Datang ngobrol, ngerumpi, yang lain itu kan beda-beda nih. Nah, datang makan boleh. Tapi di titik ini belum paham si ibu atau si suami ibu ini belum paham bahwa
diri kita ini itu juga harus kita jaga dari api neraka. Bisa aja dalam taklim itu gurunya, ustadznya mengajarkan bahwa jangan marah, tapi dia hanya biasa dengan jangan marah, biasa aja. Pada saat gurunya lucu baru ketawa, ya yang masuk di sini lucunya. Sehingga kenapa yang seperti itu ya, karena si ustadznya hanya berpikir ini kelelot, ya mending saya lucuin aja karena males dengerin. Padahal kalau kita lihat bukan males dengerin, memang nggak bisa ngomong ustadznya. Jadi kan gimana? Jadi nggak menarik mau gimana? Kalau nggak menarik itu kan ya terus itu sama seperti zaman saya TK kan begitu. Ya begitu aja kan gitu. Ya nggak bisa disalahin yang datang di taklim. Sehingga dakwah di titik itu bisa aja dianggap oleh Allah Ta'ala tidak terlalu bermanfaat. Nah, disinilah si ibu tidak bisa menjadikan dirinya itu keluar dari jalan api neraka, tidak bisa keluar. Sehingga suatu ketika pada saat dia punya anak, ya anak cuma dikasih makan, dikasih tidur, dikasih baju, di sekolah, hanya itu aja yang bisa. Dididik situ aja. Nah, masalah duniawi ya. Masalah agama, enggak. Wong agama dia sendiri juga tidak mampu. Salah satunya termasuk rewel. Si ibu itu atau suaminya rewel terus, atau si ibu itu memang pada di keluarga itu memang ibunya sebagai leader. Apa namanya itu? Sebagai orang yang nomor satu, pengatur di rumah tangga. Jadi suaminya kalah. Ikut juga ya suaminya dia. Suaminya ikut. Sehingga si ibu ini dengan suami itu takluk dengan beliau. Ini juga salah. Harusnya beliau itu dengan imam hormat. Ini tidak ada hormatnya sama sekali. Jadi suami ya diem aja, kutuk. Kalau orang Jawa itu kutuk. Takut kalau baru ngomong disenggreng, disenggreng, dimarah. Takut akhirnya si ibu ini tidak bisa menjaga. Apa ya? Berdua kok bisa ngobrol sendiri. Atau memang sudah apa gimana? Jadi apa yang guru sampaikan kayaknya mewakili gitu. Dari tadi saya tuh perhatiin Ustadz itu penuh. Jangan gitu nanti pulang Ustaz, jangan nanti pulang. Saya udah ketawa lucu aja lucu. Penuh berarti. Jangan pulang. Aduh ya. Saya silakan minum dulu. Biar rambutnya habis. Banget banget guru ya. Jadi gitu. Jadi si istri ini sampai suaminya kalah pun nggak ngerti bahwa dia sebenarnya harusnya hormat pada suami ini kan. Dia bersuami istri kan nggak cuma setahun 2 tahun, puluhan tahun pasti. 26 Puluhan tahun, ya puluhan tahun ini akhirnya dia menumpuk dosa demi dosa terus menerus. Nah inilah tetap akan dimunculkan nanti suatu ketika oleh Allah Ta'ala. Lewat anaknya salah satunya ujiannya. Ya, lewat ujian anaknya. Nah, otomatis kalau ibunya itu dulunya itu ya agak rewel, anaknya pasti ikut. Rewel. Gampang tersinggung, nggak mau dikalahkan, otomatis ikut. Ikut rewel ketika orang tuanya rewel. Ya, karena sama-sama nggak ngerti dari sisi agama, sehingga di titik anak rewel ke orang tua, inilah yang menjadi masalah sekarang. Sehingga orang tua ini sudah tua, diikutkan ke satu anak, ngerecokin. Kan dulunya kan begitu, suaminya yang direcokin. Seseng suaminya diem atau ngikut atau bagaimana. Nah sekarang ke anak. Nah orang tua yang seperti itu biasanya dia akan bilang, loh aku kan orang tuamu, kenapa begini? Nah dulu lupa gitu bahwa dia harus menjadikan anaknya gimana, anak saya itu solehah. Muhasabah pada saat itu tidak dikerjakan oleh ibundanya, tidak ngerti. Karena pada saat datang di taklim, di pengajian itu nggak diajarkan. Padahal sudah banyak diajarkan di dalam Quran itu. Coba banyak-banyaklah kalau kamu mohon ampun. Tapi yang sering diajarkan adalah kalau kamu ingin sukses, baca ini.
baca itu. Kalau pingin anakmu solehah, baca ini, baca itu. Lah kan akhirnya kan nggak ada efek. Genetik ini akhirnya menurun terus. Genetik ini nggak bisa dihilangkan. Ada teladan ya. Nah, Pak. kalau Iya, kalau benar. kondisi seperti itu Pak Ustadz, berarti kan memang ini anak ini nggak paham lah, katakan begitu ya. Iya. Makanya akhirnya dia mungkin bisa bersikap seperti itu oleh orang tua karena orang tuanya juga nggak ngajarin misalnya. Nah, ini apakah kesalahan anak terhadap orang tua itu mulai berlaku di sini nih Pak Ustadz? Iya. Kan sekarang begini. Sejak akhir baliknya, Mas. Diajarkan juga sekarang, mohon maaf nih, banyak kayak teman-teman yang mungkin memberikan, kita datang ke tempat untuk konseling ya, menyelesaikan masalah atau mungkin terapi dan sebagainya. Mereka bilang bahwa keterbukaan antara anak dan orang tua itu lebih bagus. Wow, liberal. Keterbukaan, kalau ada masalah diomongin, kadang-kadang nah itu yang sampai ngebantah sampai apa, nah itu kan salah juga itu Pak Ustadz. Karena keterbukaan yang dianut adalah keterbukaan orang Barat. Nah itu. Kalau keterbukaan orang Islam kan nggak seperti itu. Jadi keterbukaan orang Islam itu adalah saling hormat. Jadi si anak itu terbuka dengan orang tua, tapi hadapi bahwa yang di depan ini adalah orang tua. Jadi tahu posisi. Si orang tua juga paham, anakku ngajak terbuka, saya orang tuanya, tapi juga tidak boleh menekan kalau dia orang tua. Adabnya itu ada Ustadz, sehingga disinilah terbuka akhirnya. Yang terjadi kan sekarang bahwa ketika memang kamu benar, gitu kan ya Ustadz ya, anak nih misalkan, anak benar, orang tuanya mungkin kurang benar, iya, pertahankan argumenmu apapun yang terjadi gitu. Kan cara beritahunya seperti itu. Jadi lebih ke debat bukan Lebih ke musyawarah. Iya, bukan musyawarah, tidak mencari solusi. Nah, kalau debat kan Iya. udah pasti ada Pasti ada ego, emosi, ada ego, itu yang ada, iya betul. sekarang itu bukan dikampanyekan apa ya? Diberitahunya seperti itu rata-rata tuh Pak Ustadz. Keluarga Benar, muslim, lanjut aja keluarga gitu. muslim. Memang seperti itu, makanya kita mencoba, walaupun ini kecil dari sisi kecil ya, kita dari siraman kolbu, dari lingkup yang kecil, kita tetap mencoba untuk memberikan pencerahan bahwa jagalah dirimu dan keluargamu itu dari api neraka, itu penting. Penting. Karena jelas kalau kita melihat dari sisi cerita ini tadi, orang tua yang dengan sengaja atau tidak sengaja menurunkan genetik pada anaknya, kan gitu ya. Yang mengolah genetik siapa? Allah. Karena dilihat dari si orang tua ini kayaknya juga nggak berubah-berubah. Si anaknya didiemin, akhirnya ya genetik ini yang menjalar. Genetik dari orang tua seperti itu kan ada ego di anak, ada emosi, ada tidak mau direndahkan. Seperti itu sama aja sih sebenarnya sifat-sifatnya. Nah, kalau sama seperti ini, sifat tidak baik ini bisa nggak besok si orang tua atau keluarga tersebut itu malah semuanya masuk neraka? Bisa. Rombongan Pasti. Karena Allah sudah mengajak Beritahu, untuk menjaga. jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Disinilah bukan berarti terus akhirnya menitipkan anaknya yang nakal agar dididik dengan secara Islam agar Supaya- jadi, belum tentu itu jadi. karena genetik ya. Karena genetiknya ada. Genetik dari orang tua aja ya. Genetiknya. Nah, orang tua maunya gitu, bayar selesai. Padahal kalau di kita aja mencoba memberikan pelajaran itu melalui syariat Islam. Kita muhasabah, namanya muhasabah yang dulu dilakukan oleh Ustadz Arifin Ilham. Kita sering mohon ampun. Ya itu harusnya. Kenapa anak saya kok egonya tinggi? Ya kita mohon ampun. Ini anak siapa? Anak kita, ya kita yang mohon ampun. Memang nggak tahunya ada sifat-sifat tidak baik kita di anak-anak kita. Mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala dari kita. Ya Allah, jika anak saya ego, jika anak saya emosional, jika anak saya itu mau menang-menangan sendiri, itu dari saya. Ya Allah, ampuni saya. Nah, dari titik itu kalau mau ada ketulusan, Allah yang ngambil. Wong Allah yang punya kita kok. Allah itu punya kita. Allah punya anak kita. Allah juga bisa menjadikan seseorang itu soleh atau mendapatkan hidayah, kan hanya Allah. Kalau kita itu tahu kalau itu dari kita mohon ampun, kan langsung ngerti. Oh, kamu tahu toh, nggak tahunya seperti itu. Nah, hidayah itu akhirnya dimunculkan, diberikan oleh Allah Ta'ala. Terus dia lakukan mohon ampun.
Nah, sehingga dianya sendiri menjadi tenang, tidak rewelan kepada anak, anaknya juga diambil sebagian sifat-sifat egonya, sifat marahnya, sifat yang begini, sifat tidak hormat pada orang tuanya mulai diambil oleh Allah Ta'ala. Karena si orang tua juga paham. Akhirnya semuanya ini gerbong dan lokomotifnya ini nanti bisa masuk surga. Kan begitu caranya. Tapi tiba-tiba dia ngomong, saya dia suka sama laki-laki. Dia laki-laki suka sama laki-laki. Karena sering seperti itu, nggak ada apa, nggak ada ini kan lihat laki-laki kok putih, kok enak, kok apa namanya, kok menarik, apa? Karena awalnya gitu aja dulu. Mengalihkan pandangan. Iya. Saya tidak menyalahkan ya, tetapi karena memang tidak tahunya orang tua ada apa dengan anaknya di situ. Tapi anaknya ketemu sama saya bilang keren ini, saya senang. Ayo berubah, kamu mau berubah? Saya datang ke sini mau berubah Ustaz, saya senang. Mudah-mudahan kamu diberi daya oleh Allah. Amin. Karena yang membalikkan menjadi orang normal itu susah loh. Ya, berat. Karena si anak ini sudah kena HIV, kan kasihan. Kan gitu, jadi oke, saya bantu. Karena yang datang ke sini HIV, alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Tapi berubah ya, insya Allah Ustaz tolong bantu saya. Oke. Baru-baru ini Pak Ustaz itu. Iya, dan banyak yang beberapa HIV yang begitu seperti itu. Nah, disinilah kita harus memahami, jangan tanggung jawab itu diberikan kepada guru-guru atau para kiai. Orang tuanya itu memang harus. Karena dari sisi orang tuanya inilah anak itu menjadi seperti itu. Yang tidak baik loh ya. Kalau memang dari anaknya itu pintar, anaknya itu hebat, jangan ngomong itu juga dari sisi orang tua, nggak boleh. Karena itu kita harus ngikutin. Salah satunya ma sabaka min hasanatin fa minallah wa ma sabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Nah, dua kalimat dari ayat ini kita harus paham bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah, dan kalau ada musibah datangnya dari kita sendiri. Nah, jadi kita harus paham, kalau anak kita pintar, kalau anak kita itu baik, jangan kita ada ujub atau riya, belajar. Walaupun itu susah, iya saya tahu itu susah, tapi tetap belajar. Karena namanya ujub, riya, sombong tetap ada di hati kita. Tidak ada yang tidak, semuanya punya. Cuma belajar untuk tidak. Belajar untuk tidak seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya bisa aja si ibu dulu itu memang beliau itu seperti itu, akhirnya punya genetik ini, akhirnya nggak cocok. Nah, akhirnya yang dulunya si beliau itu merasa menang-menangan di masa-masa mulai uzur, mulai dikalahkan dengan keluarga atau anaknya sendiri. Dikalahkan, tetapi keluarga itu juga salah. Di mata Allah tetap salah, tapi di mata manusia kelihatan. Nah, ini kan berantem nih. Nah, ini mata manusia nih. Dari satu sisi aja nih ya. Saya belum cerita yang bagaimana intinya. Inilah mungkin Pak Ustadz kenapa sebabnya banyak anak yang merasa bahwa dia tidak, saya nggak merasa marah sama orang tua, atau saya ngerasa dingin, karena memang kurangnya pemahaman yang pertama dari orang tua, kemudian juga merasa bahwa hal itu biasa saja gitu ya, sampai sakit anaknya, sampai mulai Allah sudah mencapai ini sampai gitu Ustaz ya. Si anak ini dimunculkan sakitnya, akhirnya pun nggak jarang ketika disiraman kolbu, ketika coba untuk mengingatkan sama Pak Ustadz, dosa sama orang tua, banyak juga yang menolak tuanya, karena tidak paham bahwa memang walaupun anak ini nggak paham sebetulnya dia melawan orang tua atau segala macam, karena orang tua juga tidak mengingatkan kamu. Saya kan nggak belajar agama sama orang tua saya kan nggak tahu, orang tua saya juga begitu kasar segala macam. Saya juga akhirnya terbiasa untuk kasar juga menyampaikan pendapat. Nah, itulah akhirnya petunjuk itu selalu diberikan Ustaz ya. Pasti dalam perkembangannya, walaupun anak itu nggak tahu, petunjuk itu pasti akan datang. Pasti, karena Allah itu selalu memberikan petunjuk melalui sekitar kita. Banyak hal itu. Banyak sebenarnya. Tinggal mau ngambil apa enggak gitu. Karena petunjuk ini sebenarnya alat untuk menuju surga. Sebenarnya itu. Salah satunya vlog ini ya. Amin. Iya, vlog ini juga. Sehingga harus
Ini Ya. kan sebenarnya inti temanya bisa aja ini muhasabah. Betul. Tapi dari keluarga yang agak besar nih. Nah, sehingga bagaimana muhasabah dari keluarga yang agak besar ini besok mau masuk surga apa enggak? Kalau dilihat dari sisi ini, gimana mau masuk surga ya? Walau alam sih. Tapi kalau dari sisi ini kan nggak ada, akhirnya kan berbenturan terus nih. Si orang tua itu merasa orang tua nggak dihormati sama anaknya, si anak juga karena orang tuanya rewel juga, kan berbenturan terus. Ini iya nggak ada rahmat. Jadi inilah salah satu jalan untuk menuju neraka. Ini yang jarang sekali dikupas di dalam kajian-kajian kita. Jadi hidup jangan hanya lucu-lucuan. Ini serius ini. Ini serius. Mau nggak kita itu benar-benar memberikan kajian, tapi mengajak orang itu memahami surga, memahami. Bukan masuk surga gampang dengan ngamalin ini, enggak bisa. Kompleks. Belum lagi nanti hanya Allah. Kalau Allah ridho, nah, gimana kalau dijawab kalau Allah ridho? Memang sudah banyak para ustaz, para alim ulama cerita orang masuk surga itu bukan karena amal soleh. Nah benar bukan, karena ridho Allah. Iya. Nah, ridho Allah dari mana? Kalau nggak ibadah nggak ada Iya. kata Allah. Nah. Ini gimana cerita? Lah iya, Nggak ada ikhtiar. kalau nggak ibadah nggak ada ikhtiar di situ, nggak ngerti. Kalau nggak dikenal bagaimana? Lah benar. Dari situlah kita mengenal. Oh, nggak taunya memang Allah itu ridho berarti dari ketakwaan. Jadi bukan cuma hanya sholatnya, bukan hanya cuma komplek, bukan cuma Kurang hanya kalau itu ya. baca Quran, tidak dari puasanya, tidak hanya dakwah. Dia bilang saya kan dakwah, saya mengajak ribuan jutaan manusia untuk dekat pada Allah, itu kan mulut. Lah nggak taunya pada waktu dakwah ya biasa aja. Kan gitu. Jadi di situ. Nah, disinilah yang harus kita sadari bahwa masalah ini serius. Ini masalah antara surga dan neraka masalah ini. Walaupun masalah ini antara jumbo dan tidak. Tapi ini surga neraka di sini di depan mata. Di depan mata emang. Bukan untuk rugi. Bukan untuk rugi di sini surga neraka. Benar salah. Bukan benar salah. Jadi surga neraka. Dua-duanya salah. Salah semua. Yang benar belum ada Belum kalau tentu. saya. belum muncul di sini. Ini jadi buat semua juga nih. Jadi ada salah satu katakanlah selebgram lah ya, jangan selebgram apa ya, selebgram lah, sosok yang influencer saya bilang ya. Influencer itu. Influencer. Iya. Dia pengikutnya banyak banget. Salah satu konten yang paling disukai dari influencer ini adalah dia itu deket banget sama bapaknya. Jadi bapaknya tuh, jadi gini, misalkan, mohon maaf nih, misalkan Patung nih papa saya nih. Misalkan Patung lagi apa? Lagi diem gini, saya kagetin, Patung kaget. Terus Patung ngambil sendal, memukul saya kabur gitu, wah ketawa-tawa gitu. Terus kalau nggak saya ada lagu terkenal, liriknya saya ganti, papaku gitu kan, susah bergerak misalkan gitu, karena perutnya kan gede bapaknya gitu. Anak itu ketawa gitu, bapaknya juga ketawa. Bukan ketawa, bapaknya kayak marah gitu, ngambil sendal, selalu begitu. Bapaknya akhirnya kesel, ngambil sendal, mau lempar, anaknya ketawa. Itu jadi satu hal yang disukai karena jumlah like-nya itu, betulnya satu video itu bisa 2 juta, 1,3 juta jumlah like. Sempat ngirim donasi miliaran ya ke Palestina kemarin ya. Sempat. Nah ini gimana nih Pak Ustadz? Artinya orang menyukai kedekatan antara anak dengan orang tua seperti itu, tapi di sisi lain juga akhirnya menjadikan inspirasi untuk yang lain membuat konten seperti itu, dan bisa jadi mungkin ayahnya kan nggak sama nih. Tapi marahnya itu pura-pura sebenarnya kan demi konten itu ya. Mungkin marahnya pura-pura demi konten karena udah terbiasa, atau juga, nah itu saya nggak tahu juga tuh ya. Bukan edukasi yang baik kira-kira gitu ya. Iya, Kira-kira gitu kalau- gimana? Ya. Menurut Pak Ustadz gimana? Ini kebutuhan Betul. entertain lucu sebetulnya kalau ditonton, tapi ini kan maksudnya ya Orang tua. di luar dari kesopanan, tapi ini bercanda gitu ya. Ini gimana nih Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz? Iya, sebenarnya kan bercanda itu kan boleh-boleh saja. Tetapi bercanda itu kan tetap ada adabnya, ada batasan sebenarnya. Seperti umpamanya ayahnya sakit, dibilang ayahku sakit karena banyak dosa gitu. Umpamanya, memang betul. Memang betul itu. Tapi kalau itu banyak yang senang itu gimana coba? Lo ini kan hanya mirip aja, ini hanya
analogikan. Kalau ayah lagi meriang kayak lewat. Itu kalau kita jangan dimasuk di situ jadi lucu. Ya memang lucu. Tapi jangan diganti lagi. Ustaz. Jangan. Suami itu sakit karena banyak dosa. Yang marah ini tadi. Ayahku sakit, malaikat Israel udah datang. Horor. Itu sih sebenarnya benar, tetapi kan ada adab. Iya. Ada adab lah maksudnya. Jadi istilahnya itu kalau memang ayah sakit banyak dosa itu bisa menjadi kalimat pengetahuan dulu. Nah, pengetahuan ini kan nggak bisa untuk joke ya. Iya. Pengetahuan benar ini kan tidak bisa untuk joke. Nah, nanti orang bisa aja niat sholat maghrib dibuat ketawa loh kan? Banyak yang marah. Oh iya. Bener nggak sih? Benar. Nah, sekarang ayahnya gendut nggak bisa gerak mamanya. Susah gerak misalkan. Dia kan hanya bercanda. Kalau memang ayahnya nggak bergerak beneran gimana dia? Nah, baru. Doa. Ayah saya nggak bisa gerak beneran karena jok saya dulu 3-4 tahun dulu. Coba jok lagi coba. Lah, berani sudah. Dia nggak paham di situ itu bahwa omongan dia itu sebenarnya doa. Meskipun canda ya. Meskipun bercanda, sadar nggak dia? Ini nggak usah orang-orang Jawa, orang Iya. Eropa, orang Cina, orang Arab atau orang sama aja semuanya. Di mata Allah itu sama. Iya. Kita harus pahami, kita itu belajar di dunia. Persoalan banyak orang yang seneng itu, ya itu kan manusiawi. Kalau memang orang itu senengnya jok-joknya, ya akhirnya menjadi pelajaran, akhirnya menjadi ilmu, akhirnya ilmu itu ditularkan dan ilmu itu salah, ya dia akan menjadi loko, menjadi gerbang awal untuk gerbong ngajakin seperti itu. Kalau nggak percaya ya dilihat aja nanti. Kalau memang itu juga lihat aja. Kalau dari itu banyak sekali uang dia, ya boleh aja, nggak apa-apa. Banyak kok orang yang non Muslim ngasih hartanya ke orang-orang Muslim juga banyak. Apakah itu juga berarti di hadapan Allah Taala? Saya jawab Allah a'lam. Gitu aja. Walaupun saya tahu ngerti, tapi saya Allah a'lam. Kita harus paham hal-hal seperti itu, gitu. Jadi janganlah mempermainkan orang tua kita, walaupun itu untuk joke. Jangan. Walaupun orang tuanya seneng, ya. Orang tuanya seneng itu karena ini bercandaan, boleh. Tetapi kan di hadapan Allah mana ada bercandaan? Mana Ada itu harus benar-benar dipakai. Iya, mana di Allah itu ada bercandaan? Coba mana di dalam ayat Quran itu bercandaan, ada nggak di situ satu aja? Yang mana yang bercandaan? Satu aja coba cari. Ya ada, semuanya serius. Iya. Yang menghalalkan itu kita juga sendiri. Yang menghalalkan itu kita untuk entertain. Meskipun kata-katanya lahun walaib gitu ya, tapi tetap itu juga dalam konteks yang serius. Itu ya serius sebenarnya ya. Yang kasih malaikatnya, Rocky berarti yang Rocky punya kebaikan. Yang mana nih? Anak Ya aku lagi. Nanti ada malaikat bercanda nanti yang khusus nyatetin bercandaan. Ya kan repot kalau gitu. Jadi memang harus kita pahami seperti itu. Jadi nggak bisa. Nah, yang kejadian ibu tadi sama anak-anaknya ini nggak bisa untuk main-main. Ya, anaknya sendiri harus paham. Iya. Kesimpulannya gimana? Kesimpulan si anak ini harus betul-betul terima ibunya apa adanya. Kalau dia cerewet, Ustaz, saya sih senyum-senyum aja. Kamu itu sebenarnya gampang tersinggung, sehingga dengan ibu cerewet aja kamu tersinggung. Intinya kan begitu. Jawab enggak, saya akan cerita lebih banyak ke kamu. Saya akan bilang begitu. Jawab enggak aja, saya akan cerita ke kamu. Kamu begini senangnya, kamu begini senangnya, kamu begini. Pasti saya ngomong begitu. Dan itu saya diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu. Nah kalau udah begitu, ada mana yang benar di hadapan Allah Ta'ala? Enggak ada. Jadi Nah, kalau sama-sama mendebatkan yang salah. Ya, sama-sama mendebatkan salah dianggap benar. Bentrok ya. Bu. Iya. Akhirnya mencari pembenaran sendiri. Nah, salah dianggap benar itu tadi. Itu kalau dari punya sendiri, dia harus minta maaf ke anak atau enggak sebelum minta ampun kepada Allah ya, karena selama ini tidak memberikan pelajaran kepada agama yang baik itu perlu. Boleh, sebenarnya perlu juga sih, apalagi anak-anak sudah dewasa sebenarnya perlu. Kemudian muhasabah beliau sendiri kan adalah, oh iya ya saya nggak ngasih pelajaran baik pada anak-anak saya, sehingga beliau
Kalau memang dapat hidayah dari Allah Ta'ala, saya yakin beliau bisa aja minta maaf sama anak-anaknya. Nah kalau minta maaf itu dilakukan terus menerus, kemudian kan namanya ingat itu kan mau ngerewelin nggak jadi kan begitu ya Pak Haji ya. Sehingga anaknya juga lama-lama luluh. Nah luluhnya ini bukan dari mamahnya begitu. Lah itulah hidayah dari Allah Ta'ala semuanya. Pada saat mamahnya itu mau meminta maaf, nggak taunya memang dibalik hati mamahnya yang baik itu, dibalik hati mamahnya yang cerewet ini, memang ada titik hidayah Allah yang belum keluar. Nah pada saat dia itu mendapatkan hidayah minta maaf kepada anaknya, kemudian dia nggak usah berjanji, dia berjanji pada Allah bahwa saya nggak akan merepoti, ya Allah, anak saya nggak begini. Di situ juga ada titik yang kecil di hatinya si anak bahwa anaknya ini sebenarnya juga nanti akan muncul kesolehannya. Nah dari situlah mulai dia tahu ibunya minta maaf, nangis, akhirnya ngerangkul, akhirnya semuanya bisa dibicarakan baik. Kan gitu. Apa yang dipikirkan anak itu benar, ketika dia dapat hidayah tidak egois akhirnya. Iya, akhirnya bisa aja tidak egois. Tapi kalau anak itu menjadi durhaka, jadi emang saya mau ngapain kamu Bu? Bisa aja ujian lagi tuh. Ujian lagi Benar, tuh. benar. Nah, di sini memang akhirnya menjadi ujian si ibunya mempunyai anak yang seperti itu. Nah, ini ibu akan menyelesaikan sampai nanti akhir hayatnya. Dia menyelesaikan minta ampun ya dirinya ya anak-anaknya yang memang nggak sholat pada waktu itu dimohonkan ampunan. Nah ini bagi sisi ibunya. Kalau memang sampai meninggalnya anaknya memang nggak mau, ya itu urusan serahkan sama Allah. Ada azamta, kalau sudah berbulatkan tekad, serahkan sama Allah. Fatawakal Allah. Seperti itu. Nah bagi anaknya, nah, kalau saya mau ngasih ilmu pada anaknya, nah, kalau kamu punya orang tua seperti itu dan kamu punya ada ego juga ada, emosi ada, merasa benar, tersinggung ada, merasa benar ada, berhentilah. Ini ibumu. Yang melahirkan. Ini ibumu, berhenti dulu. Saya mau ngomong nih, stop di titik ini. Kamu ketemu sama saya, stop. Tapi ibu saya begini, nanti saya akan tanya, kamu ingin senang nggak kamu dunia dan akhirat? Senang Ustaz. Benar kamu ingin senang? Benar Ustaz. Stop. Kalau ibumu rewel, cukup. Kamu bertasbih pada Allah, dengerin rewelnya ibumu. Nikmatin aja. Stop. Kamu melawan. Terima. Kalau saya nggak kuat, saya nangis, Ustaz. Nangislah, tapi tetap bertasbih pada Allah. Tunggu nanti Allah itu akan memberikan apa kepada kamu. Tunggu. Jangan kamu yang merasa bahwa kamu punya hidupmu sendiri. Nggak usah. Merasa mampu. Jangan. Kita punya Allah. Tunggu nanti Allah akan memberikan apa. Nah, akhirnya kelakuan dia ini merusaknya di akhirat. Iya, makanya harus stop. Nggak, jangan lawan itu. Tetap nangis boleh, silahkan. Tapi bertasbihlah kepada Allah Ta'ala. Pak Ustadz, saya mau tanya, ini saya kembali ke kasus yang ibu tadi dimasukkan ke panti jompo itu Pak Ustadz. Kalau masalah anaknya mengatakan ini umpama saja ya Pak Ustadz ya, mengatakan dia mempunyai masalah ekonomi, harta lah kira-kira gitu. Apakah masalah harta yang dimiliki oleh anak mereka itu juga bisa dipengaruhi dari ku anfusakum wa alikum naro itu Pak Ustadz? Gimana? Nah, dia kan mungkin ini ya, mungkin saya cuma punya asumsi. Taruh ibunya di panti asuhan itu bukan hanya sekedar rewel aja, tapi ya dia enggak punya cukup harta untuk ngajak ibunya tinggal di rumah mereka gitu, kira-kira gitu Pak. Pak Ustadz, apakah dengan tidak punyanya harta mereka itu anak-anak ini ya juga bisa dipengaruhi oleh ku anfusakum wa alikum naro itu? Oh iya. Dalam artinya orang tuanya tidak bisa mengajak orang tua dan anaknya ke dalam surganya Allah. Akhirnya dikurangkan harta anaknya. Iya, diberikan ujian juga. Ujian harta. Oh, gitu. Sebenarnya itu pilihan. Kalau itu sudah pilihan. Kalau itu untuk anaknya memilih ibunya ditaruh di panti jompo. Yang paling nggak nyaman itu bagi anak itu adalah rewel. Kalau orang tuanya diem, saya yakin mau kok kayaknya. Oh iya, walaupun hartanya nggak terlalu banyak. Iya. Walaupun hartanya nggak terlalu banyak, iya, tapi dia pasti mau. Ya. Maksudnya di rumah cuma kamar aja ada
2, dia punya anak 3, misalnya seperti itu Pak Ustadz, kejadiannya itu. Iya, memang itu nggak ada persoalan, karena itu masih bisa diusahakan, dibelikan ini, anaknya yang ini, taruh ibunya di sini, anaknya ngalah di bawah, kan begitu aja. Kalau ibunya manut gitu. Kalau ibunya nggak bikin rewel lah kasarannya begitulah. Karena ini kan jadi polemik. Jadi ini banyak sekali kemungkinan sebenarnya, dari kemungkinan. Jadi ini kemungkinan dari saya karena beliau itu tersinggungan juga si anaknya, sehingga tahu ibunya begitu ya nggak mau, dia langsung nggak mau. Saya sudah hafal dengan ibu saya, gitu jawabannya. Kompak anaknya 3 itu ya Ya berarti kompak karena paham. Iya paham. Makanya persoalan bukan karena ditaruh panti jompo kemudian hartanya nanti itu diambil oleh Allah. Kayaknya nggak di titik itu, mereka nggak ngerti deh. Karena pada saat titik orang tuanya itu ditaruh di panti jompo pun si anaknya tanya nggak tahu. Karena statement anaknya ya nanti kalau punya uang dia mau tengok, nah, itu kan berarti kan ada unsur-unsur seperti itu kira-kira gitu. Kalau unsur itu kan unsur sebenarnya persoalannya sebenarnya saya malas nengok. Sebenarnya kan itunya yang benar itu kan kalimat custom aja. Itu Bisa. ya itu Bisa hanya jadi. ungkapan aja. Alasan gitu maksudnya. Iya itu hanya alasan. Sebenarnya yang tepat itu ya sebenarnya saya malas nengok. Gitu. Makanya tadi Masya Allah Ustaz, saya sepakat itu dengan ungkapan Pak Ustaz tadi yang Masya Allah. Sebenarnya apapun kita nggak akan pernah benar di mata orang tua. Betul, Jadi betul. apapun yang kita lakukan terhadap orang tua itu amat sangat berpengaruh terhadap keberkahan hidup di dunia dan keselamatan akhirat. Betul. Jadi amin. cocok banget dengan Ustaz tadi katakan stop Stop. kita melakukan Mulai sekarang. membenarkan diri kita di hadapan orang. Iya Betul. Stop. Berhenti. Setuju. Kalau saya gitu berhenti. Karena apa? Orang tua, ini saya cerita tentang ibu saya aja. Ibu saya tuh ngomong ini ada saya, ini ada orang lain. Ibu saya ngomong, saya kan tahu omongan salah apa enggak itu kan tahu ya. Salah itu saya diem. Saya ngomong, diem aja. Ngomong ngalor ngidul ngomong biasalah namanya orang tua kan ada orang yang ngomong. Kalau saya udah diem gini, tenang, nggak apa-apa. Nanti ibu saya itu di tengah-tengah ngomong, biasanya ada hidayah dari Allah Ta'ala. Tiba-tiba ibu saya itu tanya sama saya. Nah, tadi omonganku ada yang salah ya? Gitu. Di situ ibu saya itu tanya seperti itu. Saya itu mikir, di depan ibu saya ada temennya, ada bawahan, orang lain, atau hanya saudara saya. Kalau di depan ibu saya itu ada teman-temannya, ada orang yang di bawah. Saya enggak, ya normal, saya jawab seperti itu. Tapi ibu saya sudah ngomong, sudah tanya, ada yang salah saya. Tapi karena saya lihat di situ banyak orang yang saya tidak kenal, saya enggak ini, ya normal aja. Saya enggak ngomong ibu saya salah. Karena saya harus tetap menghormati ibu saya di hadapan orang-orang lain. Ada nanti. Lah memang harus seperti itu. Menjaga hati beliau biar tidak down, tidak ini. Nah, suatu ketika nanti kalau hanya sama saya atau sama siapa istri saya dia tanya, baru saya jawab, Bu, tadi ibu ngomong seperti ini salah. Ibu tidak boleh ngomong seperti itu lagi ya, karena Allah. Oh ya, makasih nak, makasih. Nah itu kalau memang begitu. Dan dengan catatan beliau tanya. Kalau beliau nggak tanya ya saya diam. Saya akan diam. Dan alhamdulillah rata-rata beliau tanya. Sehingga itulah yang namanya hidayah. Kenapa tumben ibu saya tanya? Padahal orang tua, mana orang tua tanya seperti itu coba? Jarang lah coba. Jarang ya. Itu ibu saya itu saya alami bertahun-tahun sebelum ibu saya meninggal itu begitu. Saya bisa ceritakan itu saya alami. Jadi tanya, dan tanya pun saya lihat pertanyaan ibu saya itu menguji saya. Ada orang lain, ada saudara saya, atau saya sama istri saya itu kan ujian. Saya menjawab apa? Kalau saya jawab ibu salah, yang lain dengar ibu saya malu. Akhirnya kita ya dia punya salah di hadapan Allah. Tapi benar kemarin menjaga muruah. Iya benar, menjaga muruah. Harus seperti itu. orang tua saya sempat ada problem lah yang sini sama Pak. Oh iya betul. Dalam pikiran sama hati itu, Pak, saya minta izin dulu mau ke Sukabumi.
saya mau menyelesaikan masalah orang tua, bahasanya begitu. Pak Ustadz bilang, yang pengen selesai ini nafsunya Mas Bobi atau emang dari Allah nih? Nah, jangan sampai apa yang kita pelajari saat ini menjadikan kita jadi orang yang sok pintar lebih orang tua. Ya itu benar, itu benar. Gimana Ustaz? Kita hakim jadi ya. Iya, seperti ya benar. Ini aja mohon sama Allah aja udah. Nyantai, masa bilang nyantai aja, soalnya tidak terjadi apa-apa. Malah beres masalah. Iya. Alhamdulillah. Begitu aja ya. Iya, gitu aja udah. Ya. Ribut nama Allah udah zikir terus terus santai gitu. Orang tua ngomong begini kita santai aja, senyum dan bawa santai gitu. Masalah nama Allah aja. Malah beres loh. Iya. Nah, kalau kita mau nyelesain kemudian kita salah ngomong, orang tua sakit hati. Iya. Oh jadi panjang gitu. Belum lagi sebelum orang tua sakit hati ada satu lagi, sok pinter kitanya. Nah. Ya kan? Itu tepat sama ayat Al-Quran yang bunyi dalam surah salah satu Al-Jum'ah namanya. Jadi fattakhidhu wakila. Biar Allah yang jadi wakil dari urusan kita. Nah, jadi kita gantungin ke Allah, Allah yang jadi wakil dari masalah kita. Apalagi untuk urusan orang tua. Masalah. Jelas. Benar. Jangan kepedean ya. Tapi benar. Ini kayaknya Pak Haji Hasan ini itu bercerita kepada kita itu sebenarnya untuk dirinya pribadi. Sebenarnya, jujurnya, Pak Haji itu ngomong ngewakilin teman saya. Jadi makanan gitu ya. Gimana pengalaman Ya, kalau saya sih tadi secara gamblang, secara lebar, secara luas banget udah dijelasin sama guru-guru kita yang ada di sini. Saya cuma nambahin aja, cukup 1 jam aja saya nambahin. Artinya gini sih. Lain loh. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dari ayat ini ada beberapa rentetan. Ada perintah, ada peristiwa, ada sebab akibat. Perintahnya Allah yang pertama kepada orang tua, menjaga diri. Hukumnya wajib kalau Al-Quran sudah memerintahkan. Rentetan keduanya adalah peristiwa yang berkaitan tadi dengan genetika akhlak. Jadi kalau dalam pepatah bahasa Inggris Bang Bobi, like son, like father, like girl, like boy, mother. Like mama Like mama. Artinya gini, genetika akhlak yang mungkin bisa menjadi turunan kepada generasi selanjutnya itu ditentukan bagaimana kita menjaga pribadi, menjaga kelakuan. Kelakuan ini banyak, ada yang secara langsung, ada juga secara tidak langsung. Termasuk apapun yang dilakukan orang tua itu, kalau dilihat dari sisi genetika akhlaknya itu pasti akan jatuh kepada turunannya. Makanya tadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, Pak Ustadz Habib juga, ada sisi muhasabah dalam diri kita. Ketika anak kita salah, kita harus muhasabah terhadap diri apa yang kita pernah lakukan. Benar. Nah, sisi yang ketiganya ini yang paling penting. Kenapa disebutkan wa ahlikum nar? Karena kalau kamu tidak bisa menjaga akhlakmu, kamu tidak bisa menjaga kelakuanmu, tidak bisa mendidik bagaimana anak-anakmu sesuai dengan perintah Allah, maka ingat ada neraka di sana. Makanya kunci rumah tangga yang bahagia itu sebenarnya bukan hanya sebatas suami istri, tapi juga berpengaruh kepada anak-anak kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan apa? Celaka nih bagi orang-orang tua yang mungkin mau menang sendiri, melihat akhlak pembenarannya terhadap dirinya sendiri, hanya ingin selalu benar. Tetapi apapun jalan ceritanya itu, ketika orang tua misalkan benar, harus tetap dalam pandangan Allah. Ketika orang tua melakukan kesalahan, si anak juga tidak bisa menjustis bahwa itu kesalahan daripada orang tua. Karena kesalahan orang tua sejatinya hanya dipertanggungjawabkan kepada Allah. Makanya tadi benar apa yang dikatakan, bahwasanya yuk sama-sama kita sebagai anak tidak boleh membenarkan diri kita, persepsi kita terhadap kedua orang tua kita. Makanya yuk sama-sama kita saling lintah-lahum aja dah. Iya, lintah-lahum. Lemah lembut, cinta, dan kasih sayang. Makanya yang namanya meriang itu bukan merinding. Jadi tapi selalu saling mencintai. Ya,
selalu merindu dengan akhlak Iya. dan saling berkasih sayang dengan tingkah laku orang tua terhadap anak atau anak terhadap orang tua. Mantap. Itu. Cakep. Itu aja, jangan banyak-banyak. Iya. Mudah-mudahan Seram Kolbu tayang lagi ya. Amin, amin, amin. Amin. Kasih Marco. Kalau saya jadi orang tua dan jadi anak juga nih Ustaz. Jadi bingung dah nih saya. Benar. Dan juga untuk para orang tua juga seperti yang tadi ini saya garis bawahi dari obrolan tadi selama 1 jam ini dari Pak Ustadz Danu adalah ini banyak terjadi sebenarnya ya, banyak terjadi di mana-mana bahwa orang tua tidak mengenali anaknya secara karakter, tidak mengenali anaknya berarti tidak mengenali diri sendiri berarti. Dia tidak melihat bahwa dalam anaknya ada sisi keburukan dari dirinya sendiri. Akhirnya cara gampangnya apa? Udahlah kirim aja ke pesantren tanpa mengetahui kesalahan, tidak mengenal anaknya, tidak mengenal dirinya juga. Udah kirim. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita sama-sama lebih mendekatkan diri pada Allah sehingga Allah memudahkan kita juga untuk mengetahui ketika kita salah. Duh, kenapa ya saya begini? Oh karena ini. Oh kenapa ya anak saya begini? Oh karena saya begini. Atau begitu pula Balik sebaliknya. lagi ke diri kita ya. Kembali lagi ke diri kita. Ini luar biasa sekali hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sama juga hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih untuk Pak Ustadz atas jawabannya, juga Pak Tung. Terima kasih. Sama-sama, Mas Pak Jason, Bobi. terima kasih. Ustadz Jaki, terima kasih. Ustadz Bobi, terima kasih. Siap. Insya Allah kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Sehat selalu. Mudah-mudahan teman-teman semua tonton video ini, like, komen, share ya untuk semuanya. Subscribe. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk semuanya. Amin. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.